Debat ini akan dimulai dalam 3, 2, 1. Ya, Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui bahwa kita merupakan makhluk sosial yang harus terus berinteraksi agar dapat memenuhi kebutuhan. Sehingga di balik itu setiap orang harus memiliki kemampuan. Namun mungkin kemampuan itu memiliki perbedaan. Ada yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan, pertanian, kemudian pendidikan, kecantikan dan lain-lain. Apalagi saat ini kita sudah dimudahkan oleh teknologi sehingga kita dapat menggunakan sosial media dengan leluasa dan juga dapat membantu segala pekerjaan manusia. Dan juga glorifikasi ini memang menurut kami harus ada sehingga menjadi suatu motivasi agar makin banyak lagi yang ingin menambah kemampuannya di bidang-bidang tertentu. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa skill ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang dengan perekonomian terjamin atau orang-orang yang dikatakan mampu. Karena kita merupakan generasi penerus, kita merupakan generasi penerus yang harus terus berkarya dan juga kita harus membanggakan Indonesia dengan kemampuan kita, entah itu dari kemampuan apapun. Mengapa sampai diagungkan? Ya, karena dalam mendapatkan kemampuan ini juga membutuhkan bukan dengan cara hal yang mudah. Karena bukan berbicara mengenai siapa yang mampu membayar administrasi dalam menempuh karir ini, namun berbicara mengenai siapa yang memiliki atau siapa yang berkeinginan tinggi untuk mencapai fase ini. Kemudian siapa yang tidak merasa bangga apabila dia dijuluki sebagai seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan yang lain. Pastinya dia memiliki kebanggaan tersendiri, apalagi untuk kedua orang tuanya, karena dipikir sudah terlalu banyak hal yang dikeluarkan kedua orang tuanya, sehingga beginilah cara anaknya untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Kemudian sempat disampaikan bahwa glorifikasi ini akan membuat lapangan pekerjaan terbatas. Kembali lagi sesuatu yang dibuat atau direncanakan memiliki tujuan besar bagi masyarakat, sehingga kenapa perlu adanya kemampuan khusus? Pastinya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di Indonesia. Sehingga bagaimana mereka bekerja pada bidang-bidangnya masing-masing. Tidak mungkin dia tidak memiliki kemampuan di bidang lain. Contohnya seperti dia memiliki kemampuan di bidang pertanian, namun dia dipekerjakan di bidang perikanan, itu kan tidak mungkin. Dan juga argumen saya, satu, kemampuan khusus harus dimiliki setiap orang karena bukan hanya untuk mendapat pekerjaan, namun bagaimana mereka merealisasikan kemampuan mereka di kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga hal ini juga harus digarisbawahi bahwa kepada siapa saja yang ingin memilikinya, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti untuk sama seperti yang kita inginkan atau sama seperti kemampuan kita. Itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua dapat dipublikasikan ke khalayak banyak. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena hal ini juga dapat menambah atau menciptakan lowongan pekerjaan. Karena apabila seseorang memiliki kemampuan di suatu bidang, sehingga dia dapat menciptakan lapangan kerja, menarik orang-orang yang ingin bekerja di bidangnya. Kemudian yang ketiga, mampu menggunakan media elektronik. Paling tidak, orang yang memiliki kemampuan dia bisa menggunakan media elektronik dengan sesuai dengan porsi kebutuhannya. Dan kita tidak tahu ke depannya pekerjaan ini akan terpakai atau tidak. Itu yang sempat saya dengar tadi. Sehingga dapat disampaikan bahwa setiap ilmu yang didapat tidak akan pernah sia-sia, apalagi di bidang kesehatan, kemudian pendidikan dan perekonomian. Menurut kami segala sesuatu yang lahir
dari diri kita kemudian dipelajari sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, hal ini tidak akan pernah tidak terpakai lagi. Karena atau bisa dibilang tidak akan pernah punah, karena sampai kapanpun ilmu itu akan tetap ada. Dan juga karena ia bekerja berdasarkan porsinya masing-masing, sehingga tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa karir spesialis ini tidak akan terpakai lagi. Dan juga ada yang mengatakan bahwa karir spesialis ini dapat menyebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan. Perlu kita garis bawahi bahwa pekerjaan yang didapat seseorang tidaklah mudah. Dia harus melewati beberapa tahap untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi, kenapa kita harus memiliki kemampuan khusus agar bagaimana mempermudahkan kita mendapatkan pekerjaan itu? Dewan juri yang terhormat. Jadi, menurut kami selaku tim oposisi, kami akan setuju apabila glorifikasi karir spesialis ini dilakukan, tetap ada, karena dapat menetapkan pekerjaan setiap orang berdasarkan karir spesialisnya masing-masing, dan juga agar tidak terdapat suatu permasalahan yang tidak terselesaikan, karena sudah ditempatkan berdasarkan porsinya masing-masing, maka paling tidak permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh pihak atau orang yang memahami tentang permasalahan tersebut. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.